Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, terima kasih masih terus setia mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia. Dan saat ini saya kedatangan tamu istimewa nih ya di ruang siaran saya hari ini, pendengar. Kalau Anda nonton nih via streaming nih di depan saya udah ada Bang mau ngomong pakai bahasa Inggris tapi agak Admiral ya, pakai bahasa Indonesia saja ya. Bang Admiral Musa Julius Sipahut Tarwa, kita satu kampung halaman ya. Para pendengar Voice of Indonesia. Iya, dan Bang Musa, saya panggilnya Bang Musa, ini adalah pengamat BMKG nih pendengar. Dan sudah ada di ruang siaran saya hari ini. Gimana kabarnya nih Bang Musa hari ini? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir ya ke ruang siaran kami Voice of Indonesia. Ini sedang keliling nih pendengar ya untuk sosialisasi nih tentang kegempaan ya. Benar ya Bang Musa ya? Betul, Kak Dora. Aduh, aku dipanggil Kak ya, berasa muda nih pendengar. Ya, kita akan ngobrolin soal kegempaan dan memang berapa bulan terakhir ini nih, apalagi di akhir tahun ya. Di akhir tahun ini kita suka cemas, dak-dikduk karena biasanya ada gempa-gempa entah tsunami atau apa begitu ya. Dan kemarin menjelang akhir tahun 2022 itu di Jawa Barat diguncang gempa nih, ini menelan ratusan korban jiwa. Dan pada awal tahun ini juga di Maluku kemarin juga diguncang gempa, ini magnitudonya 7,8 skala Richter. Nah, kalau menurut Bang Musa ini karena waktunya berdekatan ya antara yang di Cianjur sana dan juga di Maluku, ini ada hubungannya nggak sih ya kedua gempa ini? Baik, Kak Dora, jadi terkait dengan gempa di tanggal 21 November di Cianjur, kemudian sebenarnya di antara itu ada lagi gempa merusak di Jayapura. Oh, kita nggak magnitudo tahu 4,9. ya. Okay. Itu sebenarnya gempa pembuka di tahun baru. Hadiah ya. Gempanya merusak juga di kota Jayapura di tanggal 1 Januari 2023. Kemudian yang kemarin subuh ya, gempa di Maluku Tenggara bagian barat daya. Nah, kalau ditanya apakah ada hubungan, jawabannya tidak ada. Okay. Karena dia punya sistem tektonik yang berbeda. Jadi kalau yang di Cianjur itu penyebabnya adalah sesar, namanya sesar Cugenang. Karena nama kecamatannya Cugenang. Itu berbeda dengan yang mungkin para pendengar sering melihat geologi Jawa Barat, itu ada namanya sesar Cimandiri. Itu yang dari Teluk Pelabuhan Ratu sampai pada Larang. Tapi kalau Cugenang, dia sesarnya lebih pendek, tidak sepanjang tadi. Kalau tadi kan dia memanjang dari Sukabumi sampai ke daerah Kabupaten Bandung. Tapi kalau yang Cugenang ini dia hanya ada di dalam satu kecamatan itu, namanya Cugenang. Okay. Nah, itu betul menyebabkan korban jiwa, kerusakan rumah, korban hilang karena ada tanah longsor, dan menyumbat akses dari jalur puncak sampai ke jalur Bandung. Ya, itu yang terkait overview dengan sesar Cugenang di gempa Cianjur. Dan itu kebetulan gempanya susulannya banyak. Jadi kita menghitung sampai sekitar 400-an gempa susulan, baik yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Kemudian kita masuk ke tahun baru, itu gempa magnitudo 4,9 di Kabupaten Jayapura. Itu dia gempanya di laut. Nah, beda, kalau tadi kan gempanya di darat. Kedalamannya juga dangkal ya, 10 km. Nah, kalau ini dia di... Tapi efeknya luar biasa ya? Luar biasa, dan kekuatannya sebenarnya relatif kecil, 5,6. Tapi karena di darat. Kebetulan setelah kami buat statistik dari tahun 2015 sampai 2021, itu memang setiap tahunnya pasti ada satu gempa kekuatan 5 ke bawah yang merusak di Pulau Jawa. Jadi ini juga suatu knowledge ya bagi kita. Gempa kecil kekuatan 4 yang kita mungkin rasa kecil gitu, 5, 4 bahkan 3,9 di Banjarnegara, itu bisa membuat kerusakan rumah karena dia kedalamannya dangkal. Oke, ya. Iya. Paham. Jadi hitungannya kurang dari 10 km. Jadi dekat dengan daratan gitu ya, dengan rumah. Betul, ya. dengan permukaan. Dengan permukaan maksudnya ya. Nah, yang di Jayapura kan juga 4,9, di bawah 5 kekuatannya. Nah, itu sesarnya lokal, sesar yang sama memicu gempa tahun 2017 yang juga melanda kota Jayapura. Itu sampai mall di Jayapura rusak dan Lantamal 5
Di Jayapura juga waktu itu tahun 2017 kerusakan. Sesarnya itu sesar Mawe, sesar lokal di situ. Nah itu yang gempa Jayapura. Yang ketiga tadi yang terakhir disampaikan adalah yang kemarin tengah malam ya. Itu di daerah Maluku Tenggara bagian barat daya. Itu berasosiasi dengan subduksi ya antara plate Australia dengan plate Asia. Membentuk namanya busur banda. Nah di situ nggak cuma gempa, gunung api pun ada. Wah. Jadi daerah yang memang seismik aktif gitu. Dan ini 7,8 di laut ya? Di laut, ya. Tapi berarti efeknya tidak terlalu tadi bilang sudah pernah cerita ini ada potensi tsunami begitu ya karena di Betul. laut. Iya, dia kenapa potensi tsunami? Karena kekuatannya memang threshold BMKG itu lebih dari 7,0 itu potensi tsunami. Itu yang pertama. Yang kedua, mekanisme gempanya di sumber itu adalah sesar vertikal. Dia naik, kan thrust. Nah thrust itu dia naik. Yang kemudian mengapa tidak terjadi tsunami? Jawabannya adalah karena dia dangkal 120 km. Oh ya, jadi nggak ada kekosongan. Betul. Iya. Dia nggak Terus mampu belajar mengangkat. Dia nggak kurang mampu mengangkat kolom air. Iya benar. Ya itu. Ini kita sekalian belajar fisika. Fisika gelombang. Fisika gelombang, kalau enggak ini nggak nyambung kayaknya ya. Kenapa bisa naik, kenapa bisa turun, kenapa begini begitu ya. Ya saya paham sih kenapa bisa terjadi begitu ya. Dan menariknya, nah ini setelah terjadinya itu ada muncul ini di permukaan di Kepulauan Tanimbar ya, Maluku ya. Ini katanya ada pulau ya. Nah, tapi kita penasaran nih ya, menurut Bang Musa ini pulau beneran nggak? Ini kita bisa tinggal nggak ya di situ ya? Iya Kak Dora. Jadi kalau pulau atau kemunculan daratan baru setelah gempa itu adalah proses geologi yang biasa, yang wajar. Jadi mungkin saya ke belakang dulu ya. Mungkin kita tidak perlu panik dengan kehadiran itu karena proses alam itu timbul tenggelam. Ada pulau yang setelah itu mungkin nggak kelihatan lagi. Kalau ini kan sebaliknya, namanya sesar tadi kita bilang ada yang naik, ada yang turun, berarti ada yang muncul ke permukaan. Begitu juga rekonstruksi tektonik Indonesia, sebenarnya juga banyak daratan-daratan yang kita temui sekarang, yang kita tinggali sekarang, mungkin sekarang kita kan didengar seluruh Indonesia ya, yang dulu mungkin di laut, karena di situ mungkin ditemukan ada fosil-fosil ikan atau fosil karang gitu. Itu kan berarti bukti bahwa dulu pernah laut. Nah, kalau saya kembali ke 20 tahun yang lalu di Aceh tahun 2004, itu kan kekuatannya besar juga, 9,1. Setelah itu banyak ahli-ahli kebumian, baik itu mungkin geologi atau ahli tsunami, ahli botanis dan sebagainya, itu mengunjungi daerah tersebut. Memang ada fenomena-fenomena muncul pulau baru, termasuk di daratan Nias bagian barat. Itu kalau saya tidak salah Pantai Lahewa. Itu ada karang yang muncul bentuknya kayak jamur. Jadi kita bayangkan karang itu kan, kalau kita ke Anyer banyak karang ya, gitu, ke daerah Pantai Barat Banten. Ini bentuknya udah karang dan unik, dia bentuknya kayak jamur. Nah ini kan menarik nih. Ternyata setelah diteliti, memang setelah gempa Aceh itu yang juga trust, makanya disebut megatrust. Kan megatrust kan isu yang sering keluar nih, bikin panik. Nah itu dia mengangkat daratan yang tadinya ada di dasar laut. Itu pulau-pulau. Nah yang terjadi di kemarin itu juga bagian dari itu. Namun kenapa dia bentuknya seperti itu? Karena dia mud volcano. Itu posisi secara artifisik itu ada sebuah gelombang yang terperangkap di dalam sedimen di dasar kerak bumi. Karena gempa 7,9 dia mendorong sehingga muncul ke permukaan. Nah itu mengenai kelayakan untuk huni atau tidak itu perlu feasibility study, studi kelayakan. Itu mungkin lihat juga ya seberapa besar pulaunya ya. Kalau kecil gitu. Kalau kecil nggak bisa ya dibangun gitu ya, rumah atau apa. Nambah luas wilayah Indonesia berarti ya. Betul. Jadi ada mutualnya ya. Iya. Ada keuntungannya juga. Wah ini menarik banget ya. Lalu ini mengenai pernyataan nih yang dikeluarkan BMKG Maret tahun lalu nih, kita flashback ya. Ini wilayah Indonesia ini mengalami kejadian gempa ini sekitar 5.818 kali per tahun. Wah ini banyak banget ya.
Dan bagaimana nih penjelasannya, termasuk jenis gempanya, kekuatan guncangannya. Nah, biasanya wilayah apa? Perasaan yang sering itu Jawa ya, untuk wilayah yang terkena guncangan gempa. Dan mungkin bisa dijelaskan juga nih Bang Musa, jenis-jenis gempa itu apa dan mana sih yang perlu kita waspadai begitu ya? Ya, kalau terkait jumlah tadi ya, 5.800 itu tentu akumulasi dari Setahun ya? selama setahun dari Sabang sampai Merauke. Nah, tadi seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelumnya bahwa gempa di daerah-daerah tertentu itu tentu akan berbeda sumber. Jadi kita nggak bisa samakan bahwa atau hubungkan antara kenapa Aceh hari ini besok tiba-tiba besar juga di daerah Maluku Iya. gitu contohnya. Nah, karena itu perbedaan sistem. Kalau ditanya daerah mana yang paling sering terjadi gempa, tentu kita mengacu pada sumber pembangkit gempanya. Oke. Kalau Jawa itu kan sumber pembangkit gempanya tadi Cimandiri, Baribis Kendeng yang memanjang dari Purwakarta sampai ke Padalarang, itu kan Baribis. Kemudian Kendeng itu yang ada di Jawa Timur. Nah, semakin banyak sesar-sesar tadi, maka frekuensinya akan semakin banyak. Kemudian juga ada sesar opak di Yogyakarta penyebab gempa 2006. Kemudian gempa yang mungkin masih ingat juga tadi Ibu menyampaikan tahun 2009 di Padang, Oke. itu kan gempa besar juga. Kemudian yang tahun lalu aja 2022 itu ada 3 yang terkenal selain Cianjur. Pasaman Barat 25 Februari 2022 dan Tarutung Oh iya. 1 Oktober 2022. Nah ini, jadi lebih kepada sumber gempanya. Kayak Kalimantan kan Nggak ada ya? hampir free ya, Free sesar ya? hampir free sesar. Oh, Tapi pantas sebenarnya ya, oke. ada di bagian Kalimantan Timur. Oke. Dan sejarah-sejarah pernah ada gempa-gempa kecil sampai menengah itu ada. Bahkan ini juga sejarah sejarah tsunami juga 1923 masih zaman kolonial tuh ya. Itu pernah ada tsunami kecil di daerah Kutai Timur, Oke. Sangkulirang, Kalimantan. Sekarang udah masuk wilayah Kaltara, Kalimantan Utara. Oke, tapi memang sedikit ya jumlah sesarnya ya. Sedikit. Ya, makanya kita maklum ya kalau IKN di sana begitu ya. Ya, itu salah satu aspek yang jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Tadi belum dijawab juga nih mengenai gempa, karakter gempa seperti apa yang harus kita waspadai nih. Oh. Ini akan berbahaya begitu kan? Ya, karakter gempa yang diwaspadai tentu kita tahu risiko tempat kita berdiri. Oke. Contoh, kita ada di, let's say, ada di mana ya, Banda Aceh. Di Banda Aceh, berarti persepsi kita arahkan kepada gempa dan tsunami dengan lihat sejarah kegempaannya, atau kita melihat Inaris Mobile, ini produknya BNPB kebetulan ya. Kita langsung tahu di mobile BNPB itu kita ada di daerah dekat sesar kan. Nah, itu Karena dia, kan sumber gempa itu kan sesar. Atau kita berada di laut menghadap ke sesar juga kan Aduh. laut itu gitu. Atau kita di Padang. Kalau kita di Padang tentu kita bisa berisiko dengan gempa di daratan dan gempa di lautan. Di lautan ya, betul. Gitu. Nah, jadi arahnya kepada sana. Itu yang pertama, sumbernya. Yang kedua, tahu juga kekuatan-kekuatan si gempanya. iya. Nah, di buku Pusgen, Pusat Studi Gempa Nasional itu udah ada tuh perhitungan kekuatan maksimum. Oke. Jadi kekuatan maksimum di Padang tentu akan beda dengan di Banda Aceh. Oh. Kekuatan di Bengkulu tentu akan beda di Lampung, meskipun sesarnya itu saling menyambung karena dia tersegmentasi. Beda batuan, beda jenis, beda sifat. Oke, berarti penting juga ya kita untuk ngedownload aplikasi itu ya. Kalau kita misalnya lagi mau jalan-jalan nih ya, jalan-jalan nih ke Padang, itu ada info, kita lagi di Padang, waspadai ini, begitu ya? Ya, penting dong. Nah, itu penting. Aplikasi Info BMKG ada di Play Store. Jadi kita tahu, ya kita di daerah ini, berarti kita waspada tentang ini, begitu ya? Ya, Wah, betul. penting juga nih. Dan ini pertanyaan menarik juga, apa yang paling berbahaya, gempa vulkanik atau tektonik? Sama-sama berbahaya. Paling berbahaya? Enggak ada, dulunya berbahaya ya? Tadi tergantung risk. Tergantung. Ya. Risk. Tadi yang juga mungkin tertinggal itu terkait kita ada di mana. Oke. Kalau kita, maksudnya gini, lebih kepada infrastruktur. Kalau kita ada di bangunan tinggi, tentu kita lebih mempertimbangkan nanti takutnya ada barang-barang berjatuhan, misalnya di office gitu ya, di kantor. Terus kalau kita ada di luar ruangan, kita lebih cenderung mencari tempat lapangan terbuka gitu, karena untuk menghindari jatuhan gitu. Kalau gempa vulkanik itu maksudnya erupsi ya, erupsi gunung api.
Ini sebenarnya hal yang sering disebut, tapi mungkin kita malas gitu melakukannya. Kalau kita ada di Gunung Sinabung misalkan, atau di Merapi, lagi liburan lah pokoknya Lagi di Sinabung liburan. ya. kenali lingkungan kita. Sekitar ya. Biasanya ada peta-peta tuh di dekat. Kita itu kan biasanya you are here nih, kita pointing kan titik kita di mana. Ini kita aliran lavanya nggak? Oh, kita lihat ya. Tapi memang itu akan siklusnya akan begitu terus, tidak akan berubah begitu. Untuk aliran lava ya. Iya, aliran lava itu yang dimodelkan sama teman-teman di Badan Geologi, bukan BMKG ya, karena gunung api itu Badan Geologi. Itu dia sudah skenario paling buruk. Oke. Jadi kalau dia meletus dengan volcanic explosivity index VI sekian yang paling maksimum, karena kan tentu dapur magmanya beda antar gunung satu dengan yang lainnya. Itu dia akan alirannya biasanya ke sungai-sungai. Oh, gitu. Nah, kita ada di bantaran sungai itu enggak? Kita ada di das sungai itu enggak? Nah, itu. Tuh hati-hati kalau di situ ya. Ya, begitu juga tsunami. Kita ke Pangandaran, kita ke Gunung Kidul, Kulon Progo. Kita lihat peta-peta itu ya. Kalau saya rasa BPBD sudah ada ya. Sudah membuat itu. Lihat apakah tempat titik kita berdiri itu rawan nggak? Kalau rawan, larinya kemana? Nah, itu penting tuh. Tempat titik kumpulnya di mana? Nah, itu penting. Nah. Itu yang suka kita nggak aware ya. Ya. Ingatnya foto-foto aja ya, pokoknya selfie dulu. Titik kumpul di mana atau Iya. peta-peta itu bahkan sering terlupakan begitu ya. Iya. Ya itu yang perlu penting gitu kita. Sama sign. Biasanya kan itu signboard Tanda, ya. oke. Rambu-rambu evakuasi itu juga ada di tiap-tiap jalur yang memang ditentukan. Nanti biasanya itu dipilih berdasarkan satu kelayakan jalan ya. Kalau jalannya berbatu-batu kan akan menghambat. Tapi kalau jalannya lurus terus lancar, terus arahnya cepat menuju ke tempat tinggi, itu biasanya dipilih sebagai tempat jalur evakuasi. Menarik juga nih ya. Lalu ada nggak sih cara untuk mengidentifikasi nih gempa-gempa ini lebih awal ya? Misalnya melalui tanda-tanda alam. Kalau erupsi biasanya mulai gelap gitu ya. Kalau saya lihat tuh kebiasaan kalau mau erupsi tuh langitnya udah gelap gitu kan. Itu salah satu tanda nggak sih kalau akan ada erupsi gunung gitu? Mungkin saya nggak menyebutnya tanda ya, tapi ada interaksi. Oke, alam ya? Ya, alam. Interaksi antara hembusan dari kawah gunung api tadi yang sudah aktif gitu ya, membuat gejala dengan awan. Jadi awan itu kan punya kelistrikan tertentu. Kalau kita baca apa penyebab petir itu kan interaksi antar awan sebenarnya. Nah, kalau interaksi antara gunung berapi dengan awan itu kemungkinan bisa membuat awan jadi lebih mature gitu kan, sehingga mempercepat proses mendung dan sebagainya. Interaksi itu ada Kak, antara hembusan-hembusan itu atau lontaran-lontaran itu dengan awan. Kalau gempa yang sebelum-sebelumnya ini bukan yang vulkanik, itu ada nggak tantangannya? Kalau gempa tektonik, gempa tektonik sulit ya? Tidak ada, iya. Makanya tidak bisa diprediksi. Aduh. Tidak bisa diprediksi gempa tektonik itu dia. Makanya BMKG melakukan survei pasca gempa itu, ya pertanyaannya gitu ke BMKG. Biasanya kan menginfo peringatan dini dan sebagainya. Tapi setelah gempa pun BMKG melakukan survei di lapangan itu untuk melihat atau memetakan sesar tadi yang Cugenang tadi contohnya Cianjur, untuk nanti akan dibuat pembangunan kembali kan di situ. Hunian baik itu tetap maupun sementara. Tentu dengan lokasi-lokasi yang dipertimbangkan masih layak. Khawatir ada lagi ya. Gempa itu kan berulang. Kalau dia nanti datang lagi, takutnya sudah bangun, sudah kuat, tapi itu lagi. Nah, biasanya itu tempat-tempat yang zona-zona yang rawan itu dijadikan RPTRA atau ruang terbuka, pepohonan dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa baca begitu ya akan terjadi gempa di mana ya. Iya. Paling tsunami kali ya. Tsunami bisa diprediksi kan? Nah, kalau tsunami itu daerah-daerah yang rawan dan sumber-sumber gempa potensi tsunami-nya sudah dipetakan. Tapi kalau kembali ke gempa kan, penyebabnya kan gempa. Gempanya nggak bisa diprediksi, sehingga kita bisa menghitung estimasi waktu kedatangan tsunami di pantai. Oh, itu ada waktunya ya? Ada. Berapa lama biasanya?
setelah Tergantung. gempa? Tergantung kekuatan gempa ya? Bukan, tergantung Tergantung apanya? jarak antara pusat gempa dengan betul. pantainya. Betul. Kalau dia contohnya di mana ya? Di Biak misalkan. Kan kemarin kebetulan baru dari Biak survei tsunami tahun 96. Itu gempanya 15 menit. Dari pusat gempanya di daerah Palung di utara ke Biak Timur, Biak Barat, Biak Utara. Terus di Palu. Nah, Palu ini case yang jadi pelajaran penting buat kita. 3 menit. Cepet ya? Wow, cepat sekali. Dari Teluk Palu itu sebenarnya pusatnya lebih ke arah wilayah Donggala. 3 menit dia sampai ke Teluk Palu. Makanya banyak rusak. Iya. Karena waktunya cepat, jadi banyak juga yang belum evakuasi gitu ya. Iya. Nggak sempat evakuasi. Betul, nggak sempat. Ya itu juga sih karena. Sebenarnya secara tempat evakuasi ada mall di pas bibir Teluk Palu itu ada mall Ramayana apa ya, saya lupa Ramayana apa mall lah gitu. Kan video rekaman tsunami beneran datang dari laut ke daratan itu direkamnya dari situ, dari atas parkiran itu. Dia kan parkiran vertikal naik ke atas. Di atas itu dia videokan di situ. Jadi infrastrukturnya ada. Tapi iya. Tapi ke sana. Nah, iya 3 menit untuk ya. Iya. Saya mikir 3 menit untuk naik lift, buka lift aja. Udah keburu. Oh ya udah. Apalagi lift waktu gempa kan nggak bisa digunakan. Naik tangga udah habis kayaknya waktunya. Iya, waktu udah habis. Dan ini menarik nih untuk masyarakat ya, untuk tahu soal kegempaan, karena memang wilayah kita ini kan memang tempatnya ini relatif akan sering gitu terjadi gempa. Dan ini bagaimana nih dari BMKG sendiri untuk edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, karena awareness itu penting banget loh ya. Ya, kalau ke masyarakat tentu BMKG melakukan program setiap tahun kita ada sekolah lapang gempa bumi. Nah, sekolah lapang gempa bumi itu berpindah-pindah dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya yang tentu dia rawan gempa dan rawan tsunami. Itu program yang kami mengundang stakeholder, masyarakat, aparat dan sebagainya. Yang kedua ada BMKG Goes to School. Ini untuk yang sekolah. Untuk sekolah-sekolah tuh kita juga ada program seperti itu. Nah, mungkin pendengar-pendengar di seluruh Indonesia juga supaya mungkin mendekat, maksudnya lebih dekat dengan BMKG. BMKG ada di setiap provinsi. Jadi kalau di ibu kota provinsi itu ada BMKG biasanya di bandara atau di pelabuhan atau stasiun geofisika juga ada di kota. Itu bisa minta misalnya sosialisasi, minta edukasi, bahkan simulasi juga bisa. Dengan senang hati kita BMKG di daerah akan memberikan edukasi dan pembekalan kepada ini masyarakat. Iya, jadi harus lebih aware ya, lebih ngulik-ngulik lagi mungkin ya. Mungkin kalau mau tahu bisa ke situsnya, bisa download aplikasinya. Nah itu yang penting tuh. Karena kita nggak tahu nih kapan gempa terjadi ya. Betul. Ya terima kasih sekali nih Bang Musa untuk waktunya, nih luar biasa sekali. Saya jadi belajar banyak hal nih tentang ini ya, terutama belajar fisika juga nih ya hari ini ya. Dengan Bang Musa, dan terima kasih sudah datang ke sini dan berharap bisa ngobrol di lain kesempatan nih Bang Musa ya. Voice of Indonesia. VOA.